Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa besar yang akan kamu alami sebentar lagi atau tak lama lagi ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada sign your light. Jadi beberapa dari kamu, aku melihat akan segera menemukan sebuah cahaya terang. Kamu akan melihat mungkin banyak kesempatan, banyak peluang, dan ini akan membuat kamu tersenyum dan mengakhiri kesedihan kamu. Oke? Karena bisa jadi banyak peristiwa-peristiwa yang sudah kamu lewati, dan itu membuat kamu merasa ya, berpikir untuk bisa merubah semuanya. Ya, jadi ada sebuah peristiwa, bisa jadi ini sudah terjadi, ataupun saat ini sedang terjadi, ataupun ke depan, sehingga nantinya di saat nanti yang terjadi, kamu sudah bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Bisa jadi di mana kamu benar-benar seperti kehilangan kepercayaan diri, kamu kehilangan sesuatu hal yang berharga, atau mungkin kamu ngerasa hidup kamu udah berakhir gitu ya. Karena banyak permasalahan yang sudah kamu miliki dan itu tidak pernah selesai. Dan kamu mencoba untuk berpikir, bahkan berpikir keras, berusaha keras, tapi tetap hasilnya nol gitu loh. Namun ya, di suatu ketika di mana kamu mulai berpikir, peristiwa yang besar ini, mungkin kehilangan ini ada maksud tertentu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kamu. Oke, nah disitulah kamu mulai mencoba untuk lompat lebih tinggi, meloncat lebih tinggi, untuk menaikkan mungkin derajat hidup kamu, merubah sebuah kehidupan kamu. Di sini aku melihat kamu akan mulai berani untuk mengambil resiko, apapun itu. Misalnya ini ada sebuah kejadian besar yang mungkin sedang kamu alami, mungkin kamu terpuruk, hutang piutang yang mungkin banyak dan kamu sulit untuk melunasi karena mungkin omset kamu, perusahaan kamu, bisnisnya kamu mungkin lagi stuck, atau kamu yang kehilangan pekerjaan, lalu mungkin kamu juga bingung bagaimana cara untuk membayar hutang gitu ya, atau bahkan kamu yang ditipu, itu membuat kamu hancur. Nah, akhirnya di situ kamu tidak akan fokus kepada masalah lagi, tetapi kamu akan fokus kepada bagaimana cara untuk menyelamatkan ini semua, ya. Caranya bagaimana? Mungkin kamu coba untuk memperbaiki diri. Dan semua itu berawal mungkin dari diri kamu. Kamu menyadari, mungkinkah ini sentilan yang Tuhan berikan kepada aku? Dimana di saat kamu mungkin dulu atau saat ini mungkin sedang berada di dalam keadaan yang berkelimpahan, tapi namun kamu lupa untuk berbagi, kamu lupa untuk bersyukur. Disitulah mungkin Tuhan menyentil kamu. Jadi peristiwa ini sebenarnya memberikan sebuah petunjuk kepada kamu agar kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, disitulah akhirnya kamu mencoba untuk merubah semuanya dan berani untuk bertransformasi. Ya, walaupun terkadang kamu mungkin malas ya. Kebanyakan kita pasti ya banyak godaan-godaan membuat kita untuk malas untuk beribadah, malas untuk berbuat baik, malas untuk berbagi ya. Nah, ternyata disitulah yang menghambat kita bisa sukses, bisa bahagia. Bahkan itu juga yang menghancurkan kita.
apapun yang ada pada diri kita itu akan hilang seketika. Karena semua yang kita miliki ini adalah sebuah titipan dari Tuhan. Jika kita tidak bisa mungkin untuk bijak dalam memelihara, menjaga gitu ya. Nah, suatu ketika apa yang kita miliki pasti akan Tuhan ambil kembali. Disitulah akhirnya kamu menyadari, ya mungkin aku dulunya kurang berbagi, atau aku dulunya itu suka berbohong pada diri aku, berbohong pada teman-teman, berbohong pada siapapun gitu ya. Bahkan mungkin berbohong demi kebaikan itu juga sebenarnya salah gitu loh. Ya, kita harus jujur, walaupun jujur itu menyakitkan. Itu akan lebih baik untuk kita. Nah, disitulah akhirnya kamu coba untuk bertransformasi menjadi seseorang yang baik. Ya, terkadang ada juga kita anggap itu adalah hal sepele. Mungkin kita minjem uang nih sama teman. Ya, kita alasan besok kita bayar. Besok aku bayar ya. Tapi kenyataannya enggak. Mungkin udah 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan udah berbulan-bulan. Hilang begitu saja. Kamu mungkin menanyakan, ya kapan mau dibayar? Tahu-tahu ya tidak ada jawaban, bahkan ada alasan-alasan tertentu. Nah, terkadang hal itu nantinya akan menghambat kita untuk sukses. Hal itulah yang akan menghambat kita untuk menemukan kebahagiaan. Jadi kalau bisa ya kita kalau kata Pak Prabowo presiden kita ya, kita ya kalau bisa kita membantu orang. Kalau kita tidak bisa membantu orang, kita jangan menyusahkan orang. Ya, begitu. Itu intinya. Intinya kita berusaha sendiri. Jangan nyusahkan orang. Apalagi mungkin orang itu sudah berjuang mati-matian, tapi kita seenaknya aja mungkin pinjam uang orang itu tapi tidak dikembalikan. Nah, itu kan akan membuat diri kita juga sama halnya. Contoh yang menyangkut halnya dengan ini ya, misalnya ada nih yang pengen personal reading, udah dibacain tapi kabur gitu ya, itu gak masalah sih, aku ikhlaskan aja. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa seperti itu, ya kewajiban kita harus kita tunaikan ya, dan hak kita juga harus kita dapatkan begitu. Jadi jika itu kita tanamkan dalam diri kita, kita harus bisa jujur dengan diri kita, maka hidup kita ya semoga akan selalu menemukan kemudahan. Tapi kalau kita udah berbohong, nah terus memanipulasi gitu ya, nah itu akan berefek kepada kehidupan kita juga ke depannya. Kita akan diberikan kesulitan. Nah, jadi di situ kita harus bisa introspeksi diri. Ya, dan akhirnya kamu berani untuk bertransformasi, melakukan apapun jika ini demi kebaikan. Kamu berusaha keras mungkin untuk meningkatkan spiritualnya kamu. Kamu berusaha keras menjadi yang terbaik di sini. Walaupun ada juga beberapa dari kamu udah menjadi baik, Kak, aku udah baik, Kak. Aku udah melakukan ini, melakukan itu, tapi tetap aja aku ngerasa tidak beruntung gitu loh. Mungkin bisa jadi Tuhan ingin kamu itu lebih banyak bersujud ya, meminta kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan gitu loh. Ya. Oke, nah jadi ininya ada malaikat di sini ya. Ini ya, oke. Ada I'm ready to take a leap angel. Thank you for doing it with me. Jadi kamu itu selalu siap untuk melompat lebih tinggi, dan semua ini kekuatan yang kamu dapatkan dari Tuhan semesta alam. Jadi ada angelnya di sini, malaikat penjaga kamu atau apa. Nah, di sini aku juga merasakan ada unconditional love, the divine mother. Ya, aku juga merasakan di sini. Pada akhirnya bisa jadi ada peristiwa besar yang mungkin membuat kamu terluka, sulit membuka hati. Ya, dimana di waktu itu kamu punya hubungan, atau mungkin ke depan nantinya kamu punya cinta nih, punya hubungan dengan seseorang. Tapi ya hubungan itu akhirnya kandas karena banyak pengkhianatan di situ, atau banyak luka yang dia berikan kepada kamu. Padahal kamu udah berusaha menjadi seseorang yang lebih baik untuk dia, tapi kenyataannya kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan bersama dia. Ya mungkin kamu ditinggalkan, kamu kehilangan dia. Nah, di situ kamu harus benar-benar bisa mengikhlaskan. Karena jika kita berpikir positif, oh Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Kenapa Tuhan membuktikan dia adalah orang yang tidak baik? Ya karena dia tidak pantas buat kamu. Karena kamu orang baik. Kamu juga harus bertemu dengan orang baik di sini. Jadi itu tujuan Tuhan. Kenapa kamu dipisahkan dengan seseorang yang mungkin kamu cintai? Ya. Jadi kita harus berpikir positif, karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti kehendak dari Tuhan semesta alam. Karena skenario untuk kita itu sudah yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Tinggal bagaimana kita menjalankan ya sebagai peran yang baik di sini. Oke? Memerankan peran kita
Oke, dengan baik. Nah, di sini benar kan ada transformation. Kamu benar-benar bertransformasi di sini. Kamu tidak akan lagi fokus kepada masalah. Kamu tidak akan lagi fokus kepada kekecewaan kamu, kesedihannya kamu, tapi kamu lebih fokus kepada menata masa depan kamu. Jikapun nanti terjadi, kamu tidak akan benar-benar meratapi. Kamu tetap akan bangkit, melompat lebih tinggi lagi, berusaha lebih keras lagi, ya. Dengan begitu akhirnya perubahan terjadi pada kamu. Oke, nah bagus sekali kartunya. Jadi kita itu hidup pasti selalu ada masalah. Nah, tergantung bagaimana kita bijak untuk menyikapi masalah yang kita hadapi ini. Ada peace and harmony, kedamaian. Kamu akan segera menemukan kedamaian. Setelah gelap, pasti terbitlah terang. Setelah hujan badai, pasti akan muncul pelangi. Ya, kita harus yakin hal itu. Jadi setelah kesedihan kita, pasti akan ada kebahagiaan. Jadi kamu harus yakin tentang hal itu. Keadilan akan kita dapatkan jika kita berani untuk bertransformasi, merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Oke, nah di sini ada kedamaian, ada kebahagiaan yang akan segera kamu miliki di sini. Kita coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Peristiwa besar, apakah yang akan terbaca untuk kamu di sini? Oke. Ada King of Swords. Nah, kamu mulai berpikir keras, kamu mulai menjadi seseorang yang bijak, kamu mulai menjadi seseorang yang kuat di sini, memiliki power, dan kamu ini tidak akan terkalahkan. Ya, maksudnya itu jika ada masalah, kamu bisa mengatasinya gitu loh. Oke, apalagi seorang raja. Orang raja itu bisa melakukan apapun. Apalagi dia punya kuasa di sini, ya. Jadi inilah yang akan membuat kamu tersenyum, bahkan air mata kamu akan benar-benar terhapuskan di sini, ya. Jadi air mata yang mengalir ini mungkin air mata kebahagiaan. Karena saatnya kamu merubah hidup kamu menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar layak. Bahkan nantinya kamu akan banyak diminati banyak orang gitu ya. Oke, ada Three of Pentacles. Banyak kerjasama nantinya yang akan kamu miliki. Karena banyak orang-orang melihat kualitas kamu. Banyak orang melihat kemampuan kamu. Mungkin di berbagai bidang. Yang tadinya mungkin kamu terpuruk, sekarang kamu mencoba mengembalikan kepercayaan banyak orang terhadap kamu. Dan akhirnya apa? Kenyataan, bukti nyata, orang-orang banyak mendekat ke kamu dan mungkin ingin bekerja sama dengan kamu. Jadi ini salah satu perjuangan kamu yang benar-benar membuahkan hasil, ya. Di sini ada Wheel of Fortune. Walaupun perubahan itu ya terjadi, nah mungkin selalu ada pola berulang di sini, namun kamu akhirnya bisa mempelajari ya untuk mempertahankan apa yang kamu miliki ini. Ya, mungkin dengan cara berbagi, mungkin kamu dapat rezeki, berbagi mungkin dengan keluarga, berbagi mungkin dengan saudara-saudara kamu yang lain, begitu ya. Nah, dengan begitu akhirnya apa yang kita miliki akan dijaga, ya. Ada Two of Wands. Kesuksesan akan mulai mendekat ke kamu. Kamu akan merasakan satu persatu keinginan kamu, harapan kamu itu bisa terwujud. Jadi yakinlah pada diri kamu bahwasanya kamu mampu untuk mencapai itu semua, ya. Ada Page of Wands. Kamu akan selalu fokus kepada apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mewujudkan semua harapan kamu. Kamu tidak akan fokus lagi kepada masa lalu. Kamu akan mulai fokus kepada masa depan, memprepare semuanya supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti di masa lalu. Oke, ada Justice, keadilan akan segera kamu dapatkan. Keadilannya bagaimana? Ya, di saat kamu terpuruk, kamu akan menemukan sebuah kesempatan kamu untuk sukses dan berkembang di sini, ya. Atau di sini aku juga merasakan kamu akan menjadi sosok yang adil. Kamu akan menjadi sosok yang benar-benar bisa menstabilkan kehidupan kamu sendiri. Kamu selalu bisa mencari keseimbangan hidup kamu, ya. Itu hebatnya kamu. Kita akan coba cek lagi apakah yang terbaca. Di sini. Oke. 3 aja. Oh. Kita ambil. Ada 5 ya. Nah, di sini aku juga melihat I become abundant. Kamu di sini benar-benar akan merasakan walaupun banyak hal-hal yang membatasi kamu untuk sukses, tapi pada akhirnya keberhasilan kamu akan mulai datang kepada kamu, mulai terlihat, ya. Keberlimpahan kamu mungkin akan benar-benar kamu miliki di sini.
Oke, I can do this and attract more. Kamu bisa melakukan itu semua, apapun itu bisa kamu lakukan karena di sini kamu terlihat orang yang kuat, orang yang bersemangat. Ya, I'm in a way of the magnification guidance that's available to me. Nah, apapun yang kamu manifestkan, kamu menemukan jalannya, dan itu akan selalu ada buat kamu. Ya, luar biasa di sini. Di sini aku melihat juga, instead of worrying about the future, I know all is well when I'm aligning in the moment. Jadi aku juga melihat beberapa dari kamu terkadang ada ya kekhawatiran kamu, tapi semua itu akan bisa kamu hilangkan. Kekhawatiran kamu itu akan digantikan dengan keberanian kamu yang cukup luar biasa untuk bisa mewujudkan semua impian kamu. Oke, it's good to feel good. Nah, perasaan kamu akan mulai membaik. Keadaan kamu juga mungkin akan mulai membaik ya. Kalau perasaan kita udah mulai membaik, semuanya itu akan dengan mudah kita lakukan apapun itu. Ya. Di sini aku juga melihat to begin the practice of allowing, I must get out of the way and let spirit give me direction. Kamu akan bisa memulai suatu hal-hal yang membuat kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Ya, intinya kamu harus berani untuk keluar dari zona nyaman kamu, untuk menata kembali hidup kamu. Ya, kamu akan benar-benar mulai memberanikan diri, memunculkan kepercayaan diri lagi, ya. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.